Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Haji Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam volume di Manasik Haji Indonesia yang sebagaimana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak hal yang kaitannya dengan mikot dan ihram. Pada kegiatan hari ini kita masih akan membahas seputaran berihram, yaitu ketentuan dan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dan alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah yang akan bersama-sama kita untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan dan larangan selama berihram. Saya ingin memulai dari pertanyaan saya yang pertama. Ya, silakan Pak. Begini Pak, jemaah haji kita itu mayoritas wanita. Tentunya banyak hal yang perlu penjelasan soal hal-hal yang mengatur tentang wanita selama berhaji. Pertama, soal kain ihram. Kalau kemarin kita sudah membahas soal mikot dan berihram, hari ini kita ingin fokus membahas tentang ketentuan dan larangan apa saja selama berihram. Mungkin jemaah kepingin paham sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan pakaian ihram bagi wanita. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, jadi pertanyaan pertama kaitan dengan masalah pakaian ihram wanita ini memang menjadi penting ya, supaya jamaah haji kita yang mayoritas atau 55% dari total 100% itu adalah jamaah haji wanita, maka perlu mengetahui secara jelas ya. Jadi kaidah umum daripada pakaian ihram wanita itu yang penting mereka menutupi seluruh aurat tubuhnya, ya, kecuali kedua belah telapak tangan, kemudian dengan muka. Ya, muka. Jadi mukanya tidak ditutup. Jadi tidak memakai cadar atau niqab, kemudian tidak memakai sarung tangan. Ini kaidah umumnya ya, kaidah umum. Jadi jamaah wanita pada saat berihram mereka harus terbuka muka dan kedua telapak tangannya. Nah, kemudian ada hal-hal lain juga yang perlu menjadi perhatian jamaah haji wanita ya. Contohnya wanita tidak boleh memakai pakaian ketat ya, pakaian ketat sehingga liuk-liuk tubuhnya itu, tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Iya, itu saya kira juga tidak sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian juga wanita juga ketika berihram, kita kan mayoritas memakai pakaian putih kan ya. Itu jangan yang transparan, tembus pandang, sehingga memancing pihak-pihak tertentu untuk melakukan hal atau setidaknya memancing lawan jenis itu untuk berhasrat. Saya kira ini juga perlu menjadi perhatian ya. Kemudian yang lainnya ya, kaidah lainnya tidak seperti pakaian laki-laki ya, kemudian tidak seperti pakaian orang-orang yang terbuka auratnya ya, kemudian juga tidak memakai wangi-wangian ya. Ini saya kira berlaku juga untuk untuk pakaian ihram laki-laki ya. Nah, itu baik di pakaian ataupun di tubuh kan, wangi-wangian itu dilarang ya. Jadi secara umum seperti itu saya kira. Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa yang harus terbuka itu muka dan telapak tangan. Bagaimana dengan mana yang dimaksud telapak tangan? Apa ini atau ini termasuk telapak tangan atau punggung tangan? Terus kaki, bagaimana kaki? Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu al-kafain. Al-kafain itu sebenarnya ya batinul kaf atau harijul kaf ya. Jadi ada ini dalam ataupun luar. Jadi harus terbuka sebenarnya. Makanya saya juga melihat ada beberapa jamaah haji Indonesia yang memakai penutup ini. Sebenarnya ini pun termasuk yang kayak kaos tangan. Terlihat. Iya, kaos malah tangan. Ditambahin seperti kaos tangan atau lengannya ditambahkan sampai ke sini. Iya, betul. Harusnya itu terbuka begitu. Iya. Seperti halnya ketika dalam sholat ya. Dalam sholat kan ini harus terlihat kafain ini ya. Kafain itu baik batinul kaf yang di dalam ataupun harijul kaf. Begini Pak, saya ingin menegaskan lagi supaya jemaah Indonesia itu paham. Kan
Banyak sekali sekarang ini wanita yang sebelum berhaji itu setiap hari sudah menggunakan cadar, bahasa saya mungkin lebih supaya dipahami. Cadar hanya kelihatan matanya. Apakah kemudian pada saat berikhram dia berhaji itu harus dibuka cadarnya? Muka harus kelihatan semua atau bagaimana? Ya, emang ada sebagian kecil pendapat yang mengatakan boleh. Tapi kaidah umumnya Ya. pada saat berihram wanita itu harus dibuka mukanya. Ya, harus dibuka mukanya. Ada pendapat yang mengatakan boleh ya, dengan alasan mungkin takut fitnah atau apa gitu. Tapi kaidah umumnya telapak tangan dengan muka untuk wanita itu harus terbuka. Ya, ya. Bagaimana dengan kaki? Kalau laki-laki kan tidak boleh memakai misalkan alas kaki yang yang seperti sepatu dan sebagainya. Bagaimana dengan wanita? Boleh ya. Perempuan boleh. Artinya sesungguhnya pakaian ihram bagi wanita itu tidak sebegitu ketatnya seperti laki-laki, hanya ketentuannya pokoknya terbuka telapak tangannya, punggung tangan dan muka dan menutupi seluruh aurat, begitu Pak ya? Iya, karena intinya kalau pakaian ihram perempuan atau wanita itu adalah menutupi aurat. Ya, aurat perempuan kan saya kira sama-sama ketahui seluruh tubuhnya aurat perempuan. Kalau laki-laki kan enggak. Ya, sebenarnya kan antara pusar dengan lutut. Ya, dalam hukum ya. Nah, ketika memakai kain ihram kan orang sudah tertutup badannya juga ya. Ya, itu juga menjadi kaidah juga pada saat berkain ihram. Saya kira nggak boleh juga terlihat auratnya laki-laki ya, karena dengan kain ihram yang dua helai itu saya kira itu sudah menutup daripada aurat laki-laki, dan ini bukan masuk daripada aurat. Kemudian kepala pun bukan masuk dari aurat laki-laki. Ya. Baik. Selanjutnya kan ada beberapa orang yang memang memiliki hormon tinggi, mohon maaf, sehingga dia mungkin mengeluarkan bau badan. Dia ingin membuat dirinya nyaman, orang lain nyaman, dan lingkungan nyaman dan sebagainya. Yang memungkinkan kalau bagaimana hukumnya ketika dia mandi niat berikhram itu menggunakan sabun dan penghilang bau badan. Ya. Menggunakan sabun prinsipnya boleh. Ya, sebagaimana halnya mandi ya, jamaah ketika berihram saya kira tidak ada ketentuan dilarang mandi. Boleh mandi. Bahkan sabun pun boleh ya. Bahkan di Darul Ifta Al-Misriyah ya, lembaga fatwa Mesir itu mengatakan dengan sabun wangi-wangian pun boleh. Ya, dengan sabun wangi-wangian pun boleh, karena tujuan daripada memakai sabun itu bukan untuk berwangi-wangi sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana membersihkan tubuh kita supaya lebih bersih. Tapi emang ya para fuqaha mengatakan kalau ada sebagian ulama atau sebagian mengatakan memang tidak boleh mempergunakan sabun yang memiliki wangi-wangian. Oleh karenanya bagusnya, utamanya atau afdolnya emang kita keluar dari hilaf. Ya, keluar dari hilaf apa? Kita pakai sabun mandi, tapi sabun mandi yang tidak memiliki wangi. Ya, sehingga tujuan untuk membersihkan badannya tercapai, kemudian wangi yang diperdebatkan oleh para ulama atau para ahli fikih, kita pun tidak masuk ke wilayah itu. Kemudian begini Pak, kan kita tahu persis bahwa wanita itu setiap bulannya berhalangan bagi wanita produktif, dan itu banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan ibadah, yang kaitannya dengan wanita. Bagaimana caranya berikhram bagi wanita yang sedang haid? Ya, mungkin sekaligus nanti saya ingin sampaikan juga di samping yang haid juga yang nifas ya. Jadi perempuan haid sama sebenarnya boleh berniat, ya, karena berniat sendiri tidak ada persyaratan orang itu dalam kondisi suci gitu. Berniat ihram ya, bahkan
dalam sebuah riwayat ya, ketika Asma binti Umair ya datang kepada Rasulullah waktu itu untuk melaksanakan umroh ya, kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, suruh mandi aja itu Asma itu, ya, suruh mandi ya, mandi, kemudian setelah itu langsung berniat untuk ihram, baik ihram itu untuk umroh ataupun ihram untuk haji. Jadi boleh. Nah, setelah sampai Makkah, silakan lakukan semua amal ibadah umroh, sumpamanya kalau umroh ya, kecuali tawaf. Karena tawaf harus syaratnya itu suci. Nah, bagi perempuan yang berihram yang haid tadi ya, itu pun kena larangan-larangan sebagaimana larangan yang dikenakan kepada jamaah lainnya yang berihram, yang suci, maksudnya yang tidak haid ataupun nifas. Artinya wanita yang sedang haid tapi dia harus berihram, dia tetap saja berihram. Betul. Sebagaimana jemaah haji yang lain. Betul. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan tawaf. Tawaf. Jadi ditunda dulu. Tawafnya ditunda dulu sampai bersih. Pak Kasubdit, saya itu pernah dan sering mendengar dam tahyir. Apa dam tahyir itu, Pak? Iya. Ya. Jadi dam tahyir ini adalah dam yang dikenakan atau sanksi yang dikenakan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran ihram. Ya. Nah, kenapa disebut dam tahyir ya? Dam tahyir ini kan artinya dam yang boleh kita memilih. Jadi tidak satu hal harus ini, harus menyembelih atau apa gitu ya. Nah, dam tahyir sendiri itu ada 3 jenis. Pertama, dam tahyir itu memotong kambing. Ya, memotong kambing bisa nanti membayar uangnya juga ya. Maksudnya memotong kambing atau membayar uang untuk dam. Nanti kan biasanya pihak bank di sana akan membelanjakan uang tersebut untuk pemotongan kambing. Saya potong, artinya memotong kambingnya diganti dengan uang senilai kambing. Senilai kambing. Dan pola ini emang sudah diberlakukan di Arab Saudi gitu. Jadi bank-bank yang sudah ditunjuk ya oleh pihak Arab Saudi untuk menerima pembayaran dam. Nah, dam itu nanti oleh pihak bank dibelanjakan kambing atau kambingnya sudah ada kemudian dipotong ya. Itu pertama. Yang kedua, atau memberi makan 6 orang miskin. Kalau dalam istilah fikih itu dengan setengah sok, atau kalau kita hitung itu 1,2 kilogram ya. Saya kira untuk lebih mudah sekarang itu ya, warung-warung atau tempat makan yang ada di sekitar Masjidil Haram itu biasanya mereka sudah paham, sudah menyiapkan paket-paket untuk dam tahyir. Seumpamanya saya nih melakukan pelanggaran, saya mau memberikan makan untuk 6 orang miskin, dikasihkan uangnya nanti berapa, nanti mereka yang nanti akan memberikan makanan tersebut kepada orang-orang miskin ya. Kemudian yang ketiga daripada jenis dam tahyir itu adalah puasa 3 hari. Dan ini tidak berdasarkan urutan ya, maksudnya silakan orang milih yang mana saja. Kan biasanya ada dam-dam atau sanksi-sanksi tertentu itu dibuat berdasarkan urutan. Kalau tidak mampu ini, kalau tidak mampu ini baru masuk ke ketiga. Ini enggak. Jadi silakan mau milih memotong kambing, mau membeli makanan, memberikan makan 6 orang miskin setengah so ataupun puasa 3 hari. Berarti 3 tersebut merupakan benar-benar pilihan, bukan alternatif ketika yang ini nggak mampu, maka yang kedua, maka yang ketiga tidak ya. Bukan. Artinya silahkan saja. Silahkan memilih mana yang kira-kira dia bisa lakukan. Kemudian begini, pertanyaan saya selanjutnya, kapan pelaksanaan tadi itu membayar damnya itu atau pengganti yang lain dilaksanakan? Apakah setiap pelanggaran dalam satu pelanggaran misalkan dia harus membayar, nanti jangan-jangan melanggar lagi setelah itu gitu? Kapan dilaksanakan? Contohnya misalkan puasa, nanti dia tiba-tiba kelupaan melanggar lagi yang kedua misalkan, atau taruhlah itu kumulatif sepanjang berihram, anggaplah 1 itu, atau bagaimana yang benar itu?
Ya, untuk ketentuan kaitan dengan pelaksanaan dam ihram, ketika dia melakukan pelanggaran, pada saat itu juga dia sesegera mungkin untuk melakukan pembayaran atau melakukan apa ya, istilahnya melaksanakan damnya. Ya, seumpamanya dia pada saat ihram dia lupa memakai wangi-wangian, ya, atau dia lupa seumpamanya memakai baju atau apa gitu ya. Nah, itu langsung saja dilaksanakan damnya. Saya kira kalau dam itu atau pelanggaran itu dilakukan berkali-kali, artinya dia juga harus melakukan atau menyelesaikannya dam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Baik, begini Pak. Saya pernah mendengar bahwa jemaah lansia itu ketika dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuhnya berpotensi terkena demensia atau hilang ingatan dalam tanda kutip. Betul. Artinya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang menurut saya berpotensi dia bisa saja kemudian kelupaan melanggar hal-hal yang dilarang selama berihram. Apa yang harus dilakukan ketika kemudian jemaah itu melanggar hal yang dilarang dalam ihram tapi dia tidak sadar atau lupa atau demensia? Iya. Jadi betul ini. Ada hal-hal yang emang itu menjadi larangan, tiba-tiba lupa atau tidak mengerti, ya, tidak mengerti terkait dengan hukumnya, ya. Ini dilarang, ini boleh, dia tidak tahu, ya. Ini ada dua pendapat yang mengatakan, ya, bahwa selain Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan mereka bebas. Karena apa? Mereka pada saat itu adalah sedang dalam kondisi apa ya? Tidak taklif, hilang ingatan. Iya, tidak taklif atau dia tidak kena aturan-aturan. Ya, jadi itu boleh dan tidak ada masalah. Nah, tapi ada sebagian madhab yaitu Hanafi Maliki mengatakan tetap dia kena aturan-aturan, dia kena dam, dia harus menyelesaikan apa-apa yang dilanggarnya tersebut melalui tadi, ya, kalau seumpamanya dam tahirnya memotong kambing, memberikan makan 6 orang miskin ataupun berpuasa 3 hari. Baik. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya ini yang sering sekali ditanyakan. Kan jemaah kita itu sebagian juga terdiri dari petugas. Betul. Yang petugas itu ada sebagian juga petugas yang tidak memungkinkan berihram dengan pakaian ihram. Betul. Apakah boleh orang dengan kondisi tertentu atau tugas tertentu intinya berihram tapi tidak berpakaian ihram? Iya, betul. Ya. Ini tahun 2019 terjadi, ya. Jadi ada satu jamaah haji yang masuk ke kota Mekah itu memakai pakaian biasa. Ketika ditanya alasannya kenapa, ternyata kain ihram yang dia pakai itu bernajis. Iya, bernajis, ya. Nah, baik. Ketika berihram, sebenarnya seseorang itu dikenakan kewajiban untuk memakai kain ihram. Untuk laki-laki dengan 2 helai kain yang tidak berjahit, ya. Untuk perempuan dengan pakaian yang menutup seluruh auratnya kecuali kedua telapak tangan dengan muka. Ya. Nah, ketika itu dilakukan lupa atau dia tidak tahu, tidak ada masalah. Tapi kalau seumpamanya dia tahu, ya kena kewajiban untuk membayar dam. Untuk seumpamanya kalau memilih 3 itu, ya bayar dam, memberi makan 6 orang miskin setengah so, ataupun puasa 3 hari. Ini juga saya kira terjadi kepada petugas haji, ya. Ketika di akhir-akhir menjelang pelaksanaan wukuf, kan para petugas yang mereka melaksanakan tugasnya di bandara itu kan baru meninggalkan bandara atau kota Jeddah setelah seluruh jamaah haji masuk ke kota Mekah. Ya, kalau seumpamanya diberikan deadline bahwa closing date itu tanggal 5 Zulhijjah, artinya para petugas itu paling cepat itu tanggal 6 Zulhijjah. Nah, sementara kita tahu kondisi pada tanggal 6 Zulhijjah tersebut adalah kondisi sangat-sangat padat dan sangat-sangat strict. Jadi strict sampai 3 namanya checkpoint dilalui. Nah,
untuk masuk ke kota Mekah ya, ketika itu kawan-kawan khususnya yang mereka mengemudi itu mereka dilarang untuk memakai kain ihram. Ya, kalau memakai kain ihram itu pasti akan dikeluarkan ke Jeddah kembali. Akhirnya dia tidak bisa melaksanakan ibadah hajinya. Makanya pada saat itu sebagian besar para petugas kita, khususnya para driver, itu mereka tidak memakai kain ihram tapi memakai pakaian biasa. Seragam petugas masuk ke kota Mekah ya. Kemudian mereka pada saat menjelang haji baru ini. Tapi emang nanti mereka terkena aturan dam ya, membayar dam, baik memotong kambing ataupun memberikan makan 6 orang miskin ataupun dam tadi ya, puasa 3 hari ya. Itu apakah kemudian walaupun dia statusnya sebagai petugas taruhlah begitu, dia pelayan jemaah yang memang mau tidak boleh meninggalkan fungsi layanannya, apakah dia tetap ketika dia harusnya berikhram tapi kondisi tadi itu kemudian tidak memakai pakaian ihram, apakah dia tetap harus membayar dam? Apa ada dispensasi? Makanya ini tingkat darurat ini ya, darurat yang dalam usul fikih ad-daruratu tubihu al-mahdzurat ya. Jadi darurat, kondisi sangat penting, sangat krusial itu menyebabkan kita boleh terhadap hal-hal yang dilarang. Nah, ini kita juga nanti akan kita klasifikasi mana darurat yang kira-kira dalam kategori tadi ya, membolehkan kita melanggar terhadap larangan-larangan. Contoh ya kayak seperti kawan-kawan yang harus membawa pasien-pasien dalam kondisi sakit, kondisi yang sangat emergensi, yang harus dia juga berhadapan dengan para petugas yang tidak membolehkan seumpamanya ya seorang pengemudi itu memakai pakaian ihram. Karena dengan pakaian ihram dia harus dibalikan kembali sehingga pasien tadi tidak sampai ke Mekah. Ini juga menjadi satu darurat yang dalam kategori membolehkan dia untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Walaupun kondisi sebenarnya juga banyak juga petugas yang memang niatnya tidak berhaji ya Pak ya? Betul. Ada petugas yang memang tidak berhaji. Betul. Pak Kasubdit, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan diskusi kita ini. Namun karena mengingat waktu, untuk sesi ini kita akhiri dulu dan insya Allah kita akan ketemu di waktu yang akan datang. Jemaah Haji Indonesia, demikian tadi diskusi kita hari ini yang membahas tentang tuntunan dan hal-hal apa yang dilarang selama berikhram. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.